Judul khutbah Jumat kali ini adalah 6 orang yang beruntung di akhir tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Detik waktu terus berlalu, hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, dan bulan berganti menjadi tahun. Tak terasa hari ini, tepat 22 Desember 2023, kita kembali lagi di akhir tahun. Kurang dari 9 hari ke depan, tahun 2023 ini akan meninggalkan kita menjadi masa lalu dan digantikan dengan tahun 2024. Adakah tahun ini lebih baik dari tahun lalu? Adakah tahun ini kita lebih bertakwa dari tahun yang lalu? Hari ini, di akhir tahun 2023 ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan napas kehidupan di saat orang lain dijemput dengan kematian. Kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, dan yang paling utama adalah kita masih dapat memegang teguh keyakinan ini. Tentu kita masih ingat di sepanjang tahun ini, diri kita masih sering lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kewajiban kita yang belum sepenuhnya kita tunaikan dengan maksimal. Mungkin kita juga masih ada yang kurang serius dalam beribadah dan beramal solih. Keberadaan kita di akhir tahun ini adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, seraya hendaknya kita bertekad bahwa tahun depan harus menjadi lebih baik daripada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Budaya euforia perayaan menyambut pergantian tahun baru hendaknya jangan melalaikan kita. Pergantian tahun ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk introspeksi diri. Adakah tahun ini kita termasuk orang-orang yang beriman dan yang beruntung, atau sebaliknya menjadi orang-orang yang merugi? Berbicara orang yang beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ciri-cirinya. Siapakah orang-orang yang beriman dan beruntung bagi dirinya? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan orang-orang yang beruntung di akhir tahun. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum bi salatihim khashi'un. Dengan salat khusyuk kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam salatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maun ayat 4-6. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yaitu orang-orang yang berbuat riya di dalam salatnya. Para musafir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah mereka yang salat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, salat hanya sekedar ketika dilihat oleh orang, sehingga salatnya tidak memberikan dampak positif di dalam kehidupannya. Terkait dengan solat khusyuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa solat 2 rakaat, di dalamnya dia tidak berbicara sedikit pun dengan hatinya tentang urusan-urusan keduniaan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Ibnu Abi Sya'ban. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah
meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Orang yang beruntung yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang-orang yang mengeluarkan zakat dari panasnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan darinya, yaitu seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang beruntung yang keempat adalah orang yang memelihara kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga di dalam Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Orang yang beruntung yang kelima adalah orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung yang keenam adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya buruk dan rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 orang-orang yang beruntung di akhir tahun yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga ke-6 ciri-ciri tersebut ada pada diri kita. Dengan demikian, semoga kita termasuk orang-orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa terus berbuat kebaikan dan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain ridho Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.